Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 9. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Sarvina Jati, NIM 053. Teman saya Nur Zahra, NIM 047, Zidan Fawaz, NIM 049, Beta Virgina, NIM 051, Talita Hentia, NIM 055, dan Gina Fauzia, NIM 057. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai sublimasi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pemisahan dan pemurnian campuran dengan teknik sublimasi. Lalu, apa sih pemisahan dan pemurnian itu? Jadi, pemisahan dan pemurnian adalah pemisahan dua zat atau lebih yang saling bercampur untuk mendapatkan zat murni dari zat yang telah bercampur tersebut. Untuk teknik-teknik pemisahan dan pemurnian campuran, ada rekristalisasi, destilasi, ekstraksi, filtrasi, sublimasi, dan kromatografi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan zat yang mudah disublimasikan, berubah dari bentuk padat menjadi gas atau dari bentuk gas menjadi padat. Apabila partikel suatu zat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka akan berubah menjadi fase gas. Namun sebaliknya, jika suatu partikel diturunkan suhunya melalui cara kondensasi, maka dari fase gas akan berubah kembali menjadi fase padat. Prinsip kerja sublimasi. Umumnya, prinsip kerja sublimasi adalah menggunakan sublimator untuk memisahkan zat-zat yang mudah disublimasikan menjadi gas atau uap. Gas yang diperoleh dikumpulkan, kemudian didinginkan atau dikondensasikan kembali. Selanjutnya yaitu tujuan sublimasi. Tujuan sublimasi ada dua. Yang pertama yaitu untuk memperoleh zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran. Yang kedua adalah untuk menentukan apakah suatu zat ada dalam sampel analisis laboratorium. Proses sublimasi. Proses sublimasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses sublimasi alami dan proses sublimasi buatan. Proses sublimasi alami ini adalah proses sublimasi yang disebabkan oleh kejadian alam atau proses alam itu sendiri. Misalnya, proses sublimasi belerang yang terjadi pada kawah-kawah gunung berapi. Kemudian, proses sublimasi buatan. Ini adalah proses sublimasi yang terjadi secara sengaja, yang dapat terjadi dalam skala industri dan skala laboratorium. Selanjutnya, syarat sublimasi. Zat padat harus memiliki suhu dan tekanan di bawah T0 dan P0. T0 dan P0 adalah suhu dan tekanan di mana zat dalam keadaan setimbang. Syarat yang kedua yaitu partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik didih yang besar, sehingga dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Bahan-bahan yang dapat disublimasi contohnya itu senyawa-senyawa seperti naftalena, asam benzoat, asam salisilat, fosfor, sakarin, kafein, CO2 padat atau dry ice, kamper, dan kloroform. Lalu ada senyawa-senyawa organik yang dapat disublimasi juga, contohnya ada iodin, NH4Cl, sulfur, AS2O3, klorida dari logam-logam raksa, perak, aluminium, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh-contoh dari prinsip sublimasi. Yang pertama yaitu penguapan kamper. Lalu ada pemisahan kapur barus dengan kotoran seperti pasir. Kemudian pemisahan yodium dari campurannya. Yang keempat ada sublimasi belerang di kawah. Dan yang terakhir pemisahan dry ice atau CO2 padat dengan air. Proses pemisahan campuran dengan metode sublimasi secara umum dapat dilakukan dengan cara memanaskan campuran zat padat yang telah tercampur dengan pengotornya. Zat padat yang kita inginkan nanti akan berubah wujud menjadi bentuk gas. Gas akan ditampung untuk kemudian didinginkan kembali. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa ambil salah satu contoh, yakni pemisahan campuran iodin dengan pasir. Hal yang pertama kita lakukan adalah dengan memanaskan campuran tersebut. Setelah iodin berubah wujud menjadi bentuk gas,
gas akan terperangkap di dalam gelas beaker yang di bagian atasnya telah tertutup oleh labu didih. Untuk mengubah kembali bentuk iodin menjadi padat secara cepat, diperlukan kondensasi atau pendinginan. Proses kondensasi ini bisa kita lakukan dengan cara menaruh beberapa potongan es batu di dalam labu didih atau bisa juga kita ganti dengan air dingin. Hasil yang didapat adalah kapur barus akan menempel di bagian bawah labu didih membentuk kerak. Sementara kotoran berupa pasir akan tertinggal di bagian dasar gelas beaker. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teknik sublimasi. Nah, teknik sublimasi ini sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, teknik ini digunakan untuk memisahkan senyawa padat yang dapat menguap yang tidak dapat dipisahkan dengan metode lain. Yang kedua, hasil dari teknik sublimasi sendiri murni karena zat yang tercampur tidak dapat menguap. Yang ketiga, sublimasi merupakan metode terbaik untuk memisahkan campuran senyawa-senyawa padat yang mempunyai titik didih yang besar. Dan yang terakhir, teknik sublimasi tidak menggunakan pelarut sehingga pada akhir penyubliman tidak memerlukan pengusiran pelarut. Nah, maksud dari pengusiran pelarut sendiri adalah di akhir penyubliman kita tidak perlu menguapkan pelarutnya. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang kelebihan, sekarang yaitu kekurangan. Nah, sesuai PPT yang ada di belakang saya, kekurangan dari teknik sublimasi yang pertama, teknik ini hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap. Konsekuensinya ada di nomor 4, yaitu teknik ini tidak dapat digunakan untuk senyawa padat yang tidak dapat menguap. Nah, yang kedua, yaitu teknik sublimasi tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Yang ketiga, teknik sublimasi membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Dan yang terakhir, karena tidak banyak senyawa yang dapat menyublim, maka teknik ini tidak banyak digunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teknik sublimasi. Nah, teknik sublimasi ini sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, teknik ini digunakan untuk memisahkan senyawa padat yang dapat menguap yang tidak dapat dipisahkan dengan metode lain. Yang kedua, hasil dari teknik sublimasi sendiri murni karena zat yang tercampur tidak dapat menguap. Yang ketiga, sublimasi merupakan metode terbaik untuk memisahkan campuran senyawa-senyawa padat yang mempunyai titik didih yang besar. Dan yang terakhir, teknik sublimasi tidak menggunakan pelarut sehingga pada akhir penyubliman tidak memerlukan pengusiran pelarut. Nah, maksud dari pengusiran pelarut sendiri adalah di akhir penyubliman kita tidak perlu menguapkan pelarutnya. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang kelebihan, sekarang yaitu kekurangan. Nah, sesuai PPT yang ada di belakang saya, kekurangan dari teknik sublimasi yang pertama, teknik ini hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap. Konsekuensinya ada di nomor 4, yaitu teknik ini tidak dapat digunakan untuk senyawa padat yang tidak dapat menguap. Nah, yang kedua, yaitu teknik sublimasi tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Yang ketiga, teknik sublimasi membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Dan yang terakhir, karena tidak banyak senyawa yang dapat menyublim, maka teknik ini tidak banyak digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sublimasi di bidang farmasi. Salah satunya adalah pembuatan tablet orodispersible. Nah, pembuatan tablet orodispersible ini melibatkan bahan yang mudah menyublim, yaitu amonium bikarbonat, amonium karbonat, urea, asam benzoat, naftalen, dan kamper. Bahan tersebut selanjutnya dihilangkan melalui proses sublimasi dari campuran massa tablet. Proses sublimasi tersebut menyebabkan tablet yang dihasilkan memiliki porositas yang tinggi. Tablet orodispersible yang dihasilkan dengan metode sublimasi memiliki karakteristik fisik yang baik dan struktur yang porus atau berpori. Nah, teman-teman semuanya, kemudian ini adalah salah satu contoh pembuatan tablet orodispersible. Salah satu contoh pembuatan tablet orodispersible dengan menggunakan teknik sublimasi adalah pembuatan tablet orodispersible haloperidol menggunakan kamper sebagai bahan pensublimasi dan starch glycolate cross carmelose sodium sebagai super disintegran. Nah, teman-teman semuanya, itu dia tadi materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ke depannya, baik bagi kami yang menyampaikan dan bagi kalian yang menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.